semua nabi dan para umatnya sama, tidak ada berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Allah berpesan, jangan kalian mati kecuali kalian tetap dalam agama Islam. Di dalam kitab Ad-Dalilul Qawim Syarah As-Siratal Mustaqim, kullu man ittaba Musa fayasu ayyuqala muslimun musawiyun, faman ittaba Isa fayasu ayyuqala muslimun isawiyun. Siapa orang yang mengikuti Islam di agama Nabi Isa, dia Islam sebagai muslim Nabi Isa. Mengikuti ajaran Islam Nabi Musa, dia agamanya muslim Nabi Musa. Karena semua agama para nabi, agama para rasul, agamanya apa? Ini yang berfirman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas agama yang diridhai oleh Allah hanya agama. Kalau kita interaksi dengan sesama umat berbeda agama, jangan pun dengan manusia, dengan hewan pun kita diatur. Tidak boleh kita menzalimi, tidak boleh kita menganiaya. Betul apa tidak? Apalagi dengan manusia. Tapi urusan akidah wajib tanamkan bahwa Islam bagi kita adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu dengan dalil inna dina indallahil Islam. Lihat dalam tafsir cara lainnya, ay inna dinal martiyah indallah al-Islam wa ma siwahu dhalal. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah, Allah berpesan jangan kalian mati kecuali kalian tetap dalam agama. Saya mengharamkan jangan kalian mati kecuali kalian mengucapkan jangan. Karena ada sekarang ormas yang mengajarkan jangan mati kecuali kalian tetap dalam agama ormas pula. Inna lillahi wa inna. Ini sudah ta'assub, ini sudah asabiyah, ini sudah mengajak kepada fanatisme buta yang mata-mata ikatan jahiliyatan. Kalau mati dalam keadaan mati jahiliyah. FPI ini ada sebagai organisasi, sebagai wadah jam'iyah, kendaraan perjuangan, wasilah. Contoh pertama kita punya Innova. Innova kita dibegal untuk ke Madura, dibegal, dibubarin, dilucutin. Kita bangkit, siap beli Fortuner, beli mewah lagi. Karena Innova bukan tujuan. Ini banyak kendaraan. Orang-orang zalim makin marah. Ini orang Innovanya dibubarin, dilucutin mesin-mesinnya, supirnya bahkan dikandangin. Bangkit malah beli Fortuner, sedang diancam dipantau. Fortuner dibegal lagi. Kami gak bakal berhenti, beli Land Cruiser. Takbir. Land Cruiser makin nyambung, sambung. Banyak sambung. Land Cruiser dihancurin lagi. Andai kata kami bukan tujuan masalah mobil, kami beli mobil yang lebih mewah, Lexus. Betul? Artinya apa? Organisasi jangan dijadikan akidah. Itu hanya sebagai wadah jam'iyah, perkumpulan. Manakala perkumpulan itu ada perkumpulan yang baik, kita ikut di dalam. Manakala perkumpulan itu yang buruk, kita jangan ikut di dalam. Dan alhamdulillah, walaupun banyak fitnah di sana sini, kita aliran keras. Kita sebetulnya yang anti radikal dan anti liberal. Kita wasatiyah di tengah-tengah, yakni Ahlus Sunnah. Sehingga Al-Fakir mengeluarkan keputusan di bulan Ramadan tanggal 27, surat keputusan pertama setelah Al-Fakir ditetapkan dalam Munas sebagai penasehat pusat, yang dulu sebagai imam, sekarang kena berubah istilah dulu demi siasa, penasehat pusat, mengeluarkan ketua DPD dan DPW wajib bisa baca kitab. Kalau di Madura gampang enak, tapi untuk wilayah lain bisa kondisional, bertahap. Kenapa? Karena betul-betul FPI ini harus murni Ahlus Sunnah wal. Walaupun andai kata tidak ada ART, tapi para pemimpinnya adalah paham baca kitab. Ketika mereka mau berdakwah, buka dulu Nasruddinah, babu dakwah. Ketika mereka mau munkar, babul amr bil ma'ruf wa nahi munkar. Ketika mereka mau melakukan jihad, apakah ini jihad sudah fardu ain? Apakah ini sudah
atau hanya jihadan, mereka buka dalam kitab fikih. Maka otomatis dalam perjuangannya akan menyesuaikan sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya melayang pun betul-betul karena membela sesuai akidah Ahlus Sunnah. Beruntung apa tidak? Begitu panjang. Jadi jangan sampai ormas dijadikan akidah, jangan sampai ormas dijadikan agama. Agama yang diridhoi Allah hanya satu, yaitu agama siap istiqomah dalam Islam, siap bela Islam, siap bela syariat Islam, siap bela habaib pembela Islam, siap bela ulama pembela Islam, siap cinta orang-orang yang membela Islam, takbir, dan siap lawan siapapun dia yang melecehkan Islam. Betul, takbir. Saya jadi ceramah. Dah, memang saya udah istirahat. Saya taharusan minimal 19 tahun buka pondok pesantren atas perintah guru. Dakwah keliling, cuma pada masa itu belum masa media. Di usia ke-51 ke-50 tahun, Al-Fakir sudah tidak bisa berbagi tenaga. Ini kalau saya ambil dakwah, bayangkan malam 2 tempat, pagi sore 2 tempat, 4 tempat, pulang ke rumah amplop 4, berkat 4. 31 tahun beliau dari Maligunung ke kampung terus sampai ke berbagai provinsi. Tapi sekarang sudah tidak bisa berbagi. Kalau ini ceramah dilakukan, santri salafiyah harus terjun sendiri. Tahadusan binimah kalau pagi pada subuh itu khusus santri kubro, kajian kitab alat dari mulai Alfiyah, mantik sulam jual makmur penujuban samsiah jamu jawab. Nanti kalau dohor khusus tafsir Jalalain, tafsir Bahrul Ulum, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, langsung ke fikih Fathul Qari, Fathul Mu'in, Iqdah, Muhaddab, sampai menuju terbit dan Rodotot terbit. Ini kan santri-santri. Malamnya Johar Tauhid itu Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Jadi kalau dulu bisa berbagi, pulang jam 3 malam, bisa tidur, pada subuh bisa ngajar, masih sehat. Sekarang pulang jam 3 malam, pada subuh bisa ngajar, tapi besok kering 3 hari. Sakit. Artinya apa? Kondisional badan yang sudah. Sehingga bagaimana yang dikurangi? Bukan dakwah berhenti. Dakwah tidak boleh berhenti sampai mati. Kewajiban dakwah amar ma'ruf itu sampai mati. Bukan berhenti. Bukan. Cuma cara dakwah ada yang berbeda. Ngajar santri juga ada, mengarang kitab juga ada. Nah, Al-Fakir mohon maaf, banyak dari Madura yang undang, banyak yang undang, tapi Al-Fakir tidak bisa. Hanya Al-Fakir bisa keluar daerah hanya 2. Dulu selama 3 tahun ini, ketika alumni mengadakan syukuran bikin pondok pesantren atau magister, supaya tujuannya mereka mendapat keberkahan yang tadinya hanya di 3 desa, dengan kehadiran Al-Fakir bisa lebih luas. Setelah dipaksa jadi ketua umum 27 Agustus 2021, 7 bulan kemudian dipaksa jadi penasihat umum, penasihat pusat. Ini tanggung jawab semakin berat. Tanggung jawab semakin berat sehingga nambah. Siap Al-Fakir datang ke suatu provinsi dengan segala biaya sendiri, tapi syarat ketika di situ ada pelantikan FPI. Jadi hanya datang untuk meresmikan pondok pesantren dan ketika untuk melantik andai kata nih 4 bulan kemudian FPI kabupaten di Madura ada 4 kabupaten DPW. Kecamatannya Madura ada berapa? 4. Kecamatan di Madura ada 62 kecamatan. Ada 62 kecamatan. Desanya di Madura ada berapa? Madura itu yang ada pulaunya itu hanya Pamekasan dan ini nih Sumeneb. Jumlah di Pamekasan pulaunya cuma 1, di Sumeneb 126. Jadi jumlah pulau 127. Bangkalan sama satu lagi Sabang nggak boleh pulau. Kecamatan, nah kabupatennya ada 4. Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb dan Kabupaten Kota 4. Kecamatannya ada berapa? 62.
Desanya, kelurahannya ada berapa? 990. Kenapa harus tahu? Pimpinan harus tahu. Pimpinan harus tahu. Pimpinan harus tahu punya target. Berjuang tanpa punya target, oleh janji. Harus punya target. Tujuan itu harus ada. Dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kalau asal-asalan, lalu jadi-jadian, ya takut surga-surgaan. Harus apa? Nah, insya Allah 4 bulan kemudian akan ada pelantikan DPC FPI 62 sekaligus se-Madura. Insya Allah saya akan datang lagi. Gak usah diundang, tapi Bu ya, tolong acara Maulid Nabi di sini sih, mohon maaf, masih banyak ulama dan habaib, para mubalik yang lain saja. Tapi ketika urusan berjuang Islam, bukan Anda yang mengeluarkan duit, saya sendiri yang akan mengeluarkan duit. Kenapa? Ternyata berkah itu bagi saya setelah mengeluarkan, bukan waktu dulu menerima. Alhamdulillah. Tapi kalau belum tahu ilmunya, bahaya kalau diikuti. Bisa-bisa kamu beras hancur semua. Alhamdulillah. Jadi ormas itu sebagai tempat perkumpulan. Alhamdulillah, Front Persaudaraan Islam yang tetap hakikatnya di bawah komando imam besar kita Al-Fakirin yang sebagai khadim mengkhidmah kepada beliau, pelaksana, walaupun sebagai penasihat secara RT, pemimpin tertinggi. Kalau di daerah pemimpin tertinggi di daerah, kalau di pusat pemimpin tertinggi itu adalah pemimpin pusat. Tetap semua kita khidmah kepada imam besar kita, karena beliau adalah ulama sekaligus darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah, yang sangat dizolimi, tapi yakin beliau pasti akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan jadikan ormas apapun sebagai akidah. Jangan jadikan ormas apapun, apalagi jadikan agama. Agama kita sampai mati, agama apa? Akidah kita sampai mati, akidah Ahlus Sunnah. Tidak bisa dirubah. Ormas boleh berganti, mobil boleh berganti, boleh. Rawat bagus. Alhamdulillah. Itu saja. Karena makin lama ini ayat makin datang, hadis makin datang, kacau ini. Nah, silakan Habib balik. Baik.